Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Ilham Ramdan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonekkan sebuah router ke sebuah LAN itu sendiri di paket tracer. Oke, baik, langsung ke paket tracer. Sebelum masuk ke paket tracer, saya akan off-kan kamera saya karena untuk menjaga efektivitas. Kita langsung ke paket tracer. Nah, kita lihat di sini untuk objektifnya kita memiliki tiga objektif ya. Tiga objektif. Yang pertama adalah display router information. Yang kedua konfigurasi antarmuka router. Yang ketiga yaitu verifikasi konfigurasi. Nah, baik, di sini kita bisa juga lihat topologi yang telah dibuat. Di sini ada PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Nah, di sini juga kita bisa lihat router. Router kita memiliki 2 router dan 4 switch. Yang pertama, switch kedua, switch ketiga, dan switch keempat. Nah, kita langsung lihat ke bawah. Part pertama yaitu display router information. Nah, untuk langkah pertama, display interface information on R1. Maksudnya di sini ada node-nya. Nah, dalam aktivitas ini Anda menggunakan berbagai perintah ya, menggunakan berbagai perintah untuk menampilkan status router saat ini. Dan Anda kemudian menggunakan sebuah tabel untuk mengkonfigurasi internet ya. Maksud tabelnya tabel di sini ya, tabel informasi R1 itu apa, di sini ada. Nah, terakhir Anda menggunakan perintah untuk memverifikasi, menguji konfigurasi yang telah Anda buat. Jadi gitu. Nah, catatan. Jadi router di sini dalam aktivitas ini sebagai hanya untuk konfigurasi ya, hanya untuk konfigurasi. Beberapa konfigurasi tidak tercakup dalam video ini. Jadi hanya untuk disediakan untuk membantu Anda dalam menggunakan untuk mengkonfigurasi saja gitu. Nah, kita ke part pertama ya. Untuk part pertama, display router information. Nah, display interface information atau di R1. Nah, atau untuk menampilkan informasi antarmuka pada R1 atau router 1. Nah, kami memiliki catatan di sini. Klik sebuah device, kemudian klik tab CLI untuk mengakses baris perintah secara langsung. Nah, untuk kata sandinya itu sendiri, yang pertama untuk kata sandi konsol yaitu Cisco, dan untuk kata sandi exec yang diistimewakan adalah kelas. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Perintah mana yang menampilkan statistik untuk semua antarmuka yang dikonfigurasi di router? Nah, di sini kita menggunakan perintah show interface. Yang kedua juga ada pertanyaan, perintah mana yang hanya menampilkan informasi tentang antarmuka serial 0/0/0. Nah, di sini juga kita menggunakan show juga, cuman berbeda karena yang B ini karena kan lebih spesifik gitu, lebih spesifik. Jadi show interface serial 0/0/0. Nah, untuk yang C, nah di sini kita mulai mengeksekusi sebuah R1 ya, sebuah R1. Nah, kita pergi ke R1 untuk mengetahui gigabit internet itu sendiri. Nah, kita ke router 1, kita klik, nanti pilih CLI.
besar supaya terlihat. Nah, ini adalah router 1 ya. Nah, di sini kita masukkan perintah, kita enter dulu ya, kita enter. Nah, di sini ingat ya, password pertama yaitu Cisco. Yang kedua, kita tulis perintah atau ketik perintah enable, yaitu setelahnya kita masukkan password class. Nah, setelah ini kita tuliskan perintah show interface. Karena perintahnya lebih spesifik, show interface serial 0/0/0. Nah, sudah tampil. Nah, kita bisa lihat ya di sini untuk internet kita ini 209.165.200.225/30. Nah, itu untuk internet. Yang kedua, kita lihat bandwidthnya. Bandwidth kita tuh dapat di 1544 kilobyte ya, yang ini. Nah, sekarang yang D. Untuk yang D, kita sama menggunakan perintah show interface juga, cuman berbeda ya ujungnya. Kita enter. Nah, di sini kita show interface. Nah, sekarang bukan serial ya, kita pakai gigabit untuk mengetahui gigabit internet 0/0 interface 0/0 show interface 0/0. Nah, gini ya. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini bandwidthnya dapat berapa ini? 1 juta kilobyte ya, 1 juta kilobyte. Nah, kita lihat tadi addressnya sudah ketahuan ya, addressnya berapa, yaitu addressnya sama dengan yang di C, itu soal yang di C. Addressnya yaitu di sini nih. Nah, ini yang 209.165.200.225/30. Nah, kita lanjut ke step kedua. Nah, untuk step kedua, nah ini juga pertanyaan. Perintah mana yang menampilkan ringkasan singkat dari interface itu sendiri yang saat ini dipakai? Jadi gimana cara menampilkan sebuah interface yang saat ini statusnya seperti apa, kan kita nggak tahu. Nah, terus IP alamatnya dan semuanya gitu ya. Nah, kita menggunakan perintah, yaitu perintah show IP interface brief. Kita coba. Nah, kita buka di Cisco-nya. Kita klik enter. Nah, di sini kita coba. Ini router pertama ya. Ini router pertama. Nah, yaitu show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat ya di sini. IP-nya belum ada unsigned ya, karena kita belum diperintahkan untuk memasukkan IP-nya itu sendiri. Nah,
itu di R1. Kita bisa lihat gigabit internet 0/0, gigabit internet 0/1, dan seterusnya. Kita coba di R2 juga, apakah sama dengan R1? Nah, kita ke R2. Klik R2 nya, caranya sama, yaitu ke CLI. Kita klik enter. Saya tampilkan dulu di layar untuk yang R2. Nah, ini untuk yang R2. Nah, ini untuk yang R2 ya. Sama kayak tadi, enter. Maksudnya itu Cisco plus enable dulu. Nah, udah itu plus. Nah, sini masukkan perintah yang sama dengan R1 ya, yaitu show interface brief. Show IP interface, show IP interface brief. Nah, sama ya, belum ada IP-nya. Nah, itu. Nah, kita ditanya berapa banyak serial interface-nya yang ada di R1 dan R2. Kita bisa lihat ya, tadi router kita memiliki 2 router ya, memiliki 2 router dan memiliki 2 serial interface. Nah, berapa banyak internet yang ada di R1 dan R2? Yang di R1 memiliki 6 Ethernet interface, yang di R2 memiliki 2 internet interface. Ini yang kedua ya, kita bisa lihat ya. Interface-nya cuman ada 2. Cuman ada serial 0/0/1, yang satu serial 10/0/0. Cuma ada 2. Nah, yang selanjutnya perbedaan untuk flash dengan giga. Perbedaan flash dengan giga. Nah, untuk perbedaannya, untuk flash sendiri itu perbedaannya dari kecepatan ya, dari perbedaan antara flash dengan gigabit internet dengan flash internet, yaitu dari kecepatan. Nah, untuk flash sendiri, flash itu supportnya dari 1 Mbps sampai 100 Mbps. Nah, untuk gigabit sendiri supportnya sampai 1 GB. Jadi lumayan besar untuk gigabit sendiri, karena terlihat dari katanya juga udah gigabyte. Nah, untuk step 3 sekarang. Untuk step 3, langkah ketiga, yaitu perintah mana yang menampilkan isi tabel routing, yaitu kita menggunakan show IP route. Nah, yang keduanya itu perintahnya ya, yang kedua kita diperintahkan untuk mengeksekusi. Nah, caranya seperti apa? Kita ke R2. Ke R2 dulu ya, ke R2. R2 kita eksekusi, yaitu perintahnya tadi untuk menampilkan isi tabel routing itu sendiri, yaitu show IP route. Nah, kita bisa lihat ya, untuk C sendiri yaitu 209.165.200.224.30. Nah, jadi gitu.
Nah, yang terakhir, bagaimana router menangani paket yang ditujukan untuk jaringan yang tidak terdapat di tabel routing. Nah, gimana cara? Jadi router ini menangani paket yang tidak terdapat, yang jaringannya yang tidak terdaftar. Nah, router menanganinya seperti apa? Nah, untuk router itu, router hanya akan mengirim paket ke jaringan yang terdaftar, hanya yang terdaftar di tabel routing. Jika jaringan tidak terdaftar, maka paket tersebut akan dibuang. Jadi seperti itu. Nah, untuk part 2 kita mulai konfigurasi router. Nah, kedua kita mulai part 2, kita mulai konfigurasi router itu sendiri. Nah, langkah pertama kita mulai konfigurasi router ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini kita balik lagi ke R1. Kita ke R1. Kita ke R1. Saya tampilkan dulu untuk yang R1. Nah, untuk R1 perintahnya yaitu interface. Kita masuk dulu ke config terminal. Nah, setelah itu interface. Masuk dulu ke interface gigabyte dulu. Interface gigabit internet 0.0. Nah, setelah itu IP address 192.168.10.1 submaxnya 255 0 168. Setelah itu shutdown. Shutdown. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu sekarang kita coba description LAN connection to S1. Nah, ini seharusnya S1 sudah mulai connect ke S1 ya. S1 sudah mulai bisa ping ke PC1. Sekarang kita pencet N. Nah, kita coba ya di sini. Ping 192.168.10.10. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya sekali lagi. Nah, itu sudah terlihat ya. Terlihat sudah 100%. Nah, berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita ke tahap 2, ke part 2. Kita ke tahap kedua, kita mulai konfigurasi router ya. Kita mulai konfigurasi router itu sendiri. Nah,
konfigurasikan antarmuka gigabit internet yang tersisa di R1 dan R2. Nah, itu yang kedua ya perintahnya. Gunakan informasi di tabel pengalamatan untuk menyelesaikan konfigurasi antarmuka untuk R1 dan R2. Untuk setiap antarmuka, lakukan hal berikut. Masukkan alamat IP, sudah masukkan alamat IP. Yang kedua, konfigurasi deskripsi yang sesuai. Yang ketiga itu verifikasi konfigurasi. Nah, yang kedua ya, konfigurasi antarmuka gigabit internet yang tersisa di router 1 dan router 2. Nah, kita langsung coba ya. Kita pergi ke R1. Ini sudah di R1. Yaitu kita mulai config terminal. Figur terminal. Nah, setelah itu interface gigabyte. Gigabyte. /1. Udah itu IP address-nya 92.168. Atau subbox-nya 255.255.0. Shutdown. Description. LAN to S2. Nah, ini sudah terhubung ya. Nah, kita sekarang bisa coba yang R2 nya. Kita pindahkan dulu ke R2. R2 sama perintahnya dengan yang tadi, yaitu configure terminal, interface gigabit,
IP address 10.1.1.1.255 itu sebabnya no shutdown. Nah, kita mulai mengkonekkannya. Description, run, connecting to S3. Nah, sekarang kita ke S4 ya. S4 juga di sini interface gig, kita singkat 1 IP address 10.1.2.1.255. Submaxnya sama semua ya, nggak ada yang berbeda. 255.0. Baik, selanjutnya shutdown. Nah, description, run, connecting to S4. Nah, sudah ya, sudah mulai masuk. Nah, setelah itu kita pilih Ctrl Z. Nah, dan tekan enter. Nah, sudah itu mulai show IP interface brief. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sudah mulai ada ya. Tadi asalnya belum ada, sekarang sudah mulai ada, sudah mulai bisa up. Nah, di sini kita bisa lihat IP address-nya ya. Oke, kita ketik perintah sekarang, show interface gigabit internet. Yang 0 plus 1 plus 0. Plus 0. So, interface gigabit 1. Nah, sudah terlihat ya yang tadi. Misalnya belum ada IP address, sekarang sudah ada IP address-nya dan sudah mulai nyambung. Nah, kita mulai ke step 3. Nah, untuk step 3, simpan file konfigurasi di kedua router. Simpan file konfigurasi di kedua router ke NVRAM. Perintah apa yang Anda gunakan? Copy run star. Nah, untuk copy run star itu sendiri gini cara itunya. Kita ke R1 lah. Kita ke R1 dulu.
dulu ke R1. Ke R1. Nah, kita ke R1. Jadi gunakan perintah yang di bagian ketiga, gunakan perintah show IP ya. Show IP interface brief pada R1. Oh enggak, belum ya, step 3, mohon maaf, yang step 3 ya. Untuk step 3 jadi ketikan di R2 ternyata, atau bisa di R1 dulu. Kita mulai di R2 saja. Di R2. Baik, kita mulai di R2 saja. Nah, di R2 router 2. Nah, baik. Sini ketik copy running config start config. Oke, sekarang pindah ke R1. Tadi R2 ya, kita pindah ke R1. Kita pindah ke R1. R1 juga perintahnya sama, yaitu copy running config config. Copy running. Oh ya, kita lupa untuk exit ini. Kita exit dulu. Kita balik lagi ke R1. Kita end. Nah, copy running config config. Nah, sudah ya, sudah. Nah, kita sudah terhubung ya semuanya. Jadi sekarang kita coba pingkan. Yang terakhir kita coba pingkan dari P1 ke PC2. Nah, kita ke PC1. Nah, setelah itu muncul PC1. Kita ke programming, desktop, kita coba command prompt. Nah, kita coba ya, apakah sudah bisa terhubung atau belum. Ping 10 1 20. Nah, ini sudah mulai terhubung ya, sudah mulai terhubung. Sekarang kita coba dari router 2 ke PC2. Nah, untuk router 2 ke PC2 kita mulainya di R2. Kita ke R2, setelah itu ke CLI. Nah, ini ya, router 2 kita ketikkan perintahnya, yaitu langsung ping ya, ping 192
Nah, sudah mulai tersambung ya, sudah mulai tersambung. Nah, jadi seperti itu untuk pengonekan dari router dari LAN ke router, dari LAN ke router. Nah, kita bisa lihat di topologi ya, yang asalnya merah jadi hijau semua. Jadi itu tandanya berarti sudah mulai terhubung ya, antara PC 3, PC 4 dan PC yang lainnya terhubung ke switch, dan switch juga terhubung, saling terhubung intinya. Baik, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.